Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Jangan lupa ya untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberi perlindungan dan keselamatan, kesehatan agar terhindar dari segala mara bahaya, mala bencana dan juga dari segala wabah. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengingatkan kepada kalian bahwa tugas kalian kemarin untuk meresum apa khutbah Jumat yang bisa kalian pahami di masjid kalian masing-masing. Tolong, hari ini terakhir pengumpulan dari resuman isi khutbah sholat Jumat yang minggu kemarin Ibu sudah tugaskan. Tolong diperhatikan ya, supaya nanti nilainya tidak kosong dan tidak banyak yang menanyakan kenapa nilai kosong, padahal ya kalian sendiri yang tidak mengerjakan. Tolong diperhatikan lagi. Hari ini Ibu akan memberikan sedikit pemaparan materi tentang aku ingin bisa sholat Jumat. Di sini pada halaman 131 kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat secara umum. Kamu selalu melaksanakan sholat Jumat, bukan? Sekarang saatnya mengetahui ketentuan mengenai praktek sholat Jumat. Semoga ibadah sholat Jumat kalian menjadi semakin sempurna. Walaupun sholat Jumat hanya diwajibkan kepada laki-laki, perempuan juga harus mengerti tentang tata cara atau ketentuannya. Pada bagian ini kalian akan berlatih sholat Jumat. Bagaimana tata caranya? Kita lihat pada halaman 131. Ini merupakan tata cara pelaksanaan sholat Jumat secara umum. 1. Bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis atau kotoran. Dengan kata lain, kalian harus mandi. Mandi yang bersih, samponan, pakai sabun, sikat gigi, dan sebagainya. Yang kedua, sebelum berangkat ke masjid, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, ya. Memotong kuku, mencukur kumis, dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Kemudian nomor 3, pakailah pakaian yang bersih, disunahkan berwarna putih, memakai kopiah, dan memakai wangi-wangian. Yang keempat, segera pergi ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat menghormati masjid 2 rakaat sebelum duduk. Yang kelima, sambil menunggu khatib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi, dan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita menunggu, kalian menunggu ketika khatib belum berkhutbah, jangan ngomong sendiri. Disunahkan membaca zikir, la ilaha illallah, sholawat, dan membaca Al-Quran. Itu lebih baik daripada ngomong sendiri. Nomor 6, ketika masuk waktu duhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. Setelah selesai azan jamaah, melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah Jumat. Yang kedelapan, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam. Muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Yang kesembilan, bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbah. Bisa dipahami ya? Ini yang bagi melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, ada sedikit perbedaan. Bisa dibaca pada halaman 131. Nomor 10, khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang 11, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap, meskipun suara khutbah tidak terdengar. Walaupun suara khatib nantinya ada yang tidak terdengar, bukan berarti kalian boleh ngomong sendiri. Kalian harus tetap mendengarkan.
Nomor 12, setelah selesai khotbah, muadzin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. 13, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. 14, sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf, serta mengisinya yang masih kosong. 15, imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Yang 16, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Yang terakhir, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Paham ya? Sampai sini ya. Kalau belum paham bisa dibaca-baca sendiri pada halaman 131 sampai 132. Dan kalian sebagai laki-laki, mesti kalian harusnya lebih paham dari anak-anak perempuan, karena yang lebih diwajibkan itu adalah bagi anak laki-laki. Jadi kalian harus wajib mengetahui tata cara dari awal sampai akhir sholat Jumat. Hari ini, tugas pada hari ini adalah cermati tata cara sholat Jumat yang sering kamu ikuti. Jelaskan urutan-urutan pelaksanaan sholat Jumat. Ibu pengen tugas kalian ini kali ini bukan hanya berupa tulisan resuman, tetapi berupa peta konsep. Judulnya berarti tugasnya membuat peta konsep tentang urutan pelaksanaan sholat Jumat masing-masing. Peta konsep itu yang berupa kotak-kotak bisa, bundar-bundar bisa kalian browsing, cari sendiri di internet. Peta konsep cara pelaksanaan sholat Jumat, tetapi dengan tambahan sesuai di daerah kalian masing-masing, karena mungkin ada yang berbeda tata caranya. Paham ya? Tugasnya hari ini membuat peta konsep tata cara pelaksanaan sholat Jumat masing-masing. Terima kasih atas perhatian yang kalian berikan pada Bu Ainun. Sebelumnya mohon maaf dan tolong tugasnya dikerjakan semua, baik tugas hari ini maupun minggu kemarin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.